Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas samiul alim. A'udzu billahi as-sami'il alim minasy syaithanir rajim. Hadirin jamaah subuh rahimakumullah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menggenggam kehidupan ini. Siapa yang Allah kehendaki hidup, maka pasti dan pasti dia akan hidup. Dan siapa yang Allah kehendaki meninggal dunia, maka tidak ada sesuatu kekuatan pun yang mampu menghalanginya. Hidup dan matinya seseorang mutlak itu di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kehadiran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah mungkin yang kita baca ketika kita bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Hadirin yang mulia, sebenarnya ada sesuatu perenungan dalam hadis ini, dalam doa ini. Nabi mengajarkan bahwa ini adalah doa bangun tidur. Padahal lafaz yang dipakai bukan tidur, tapi yang dipakai adalah mati dan hidup. Seandainya doa bangun tidur dan tidur yang dimaksudkan di sini ini adalah mestinya kita mengatakan segala puji bagi Allah yang telah membangunkan saya setelah menidurkan saya. Tapi bunyinya ini doa adalah segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan saya setelah mematikan. Bukan doa bangun tidur sebenarnya, tapi doa hidup dari kematian. Hadirin yang mulia, apa rahasia terkandung di dalamnya? Ternyata dalam ayat dikatakan, apabila seseorang tidur, maka rohnya itu digenggam oleh Allah. Begitu orang tidur, roh ini kembali dalam genggaman Allah. Dan kalau roh ini dilepas oleh Allah, maka roh itu kembali ke jasad. Tetapi kalau roh ini digenggam terus oleh Allah, maka itulah yang disebut dengan kematian. Maka itulah yang harus kita baca, Maha Suci Allah yang telah menghidupkan saya setelah mematikan saya. Dan kepadanya lah saya akan kembali. Sebenarnya doa ini adalah doa untuk mengontrol kita punya iman. Betulkah kita punya iman ini kuat? Maka dengan doa ini itu bisa meyakinkan kita bahwa mati dan hidupnya seseorang di tangan Allah. Dan di akhir doa itu dikatakan wa ilaihin nusyur. Kepadanya lah saya akan kembali. Bayangkan hadirin yang mulia, kalau baru kita bangun tidur sudah ada keyakinan hidup dan mati di tangan Allah, bahagia dan sengsara di tangan Allah. Kemudian semua apa yang kita lakukan akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Dengan keimanan yang seperti ini akan mengantarkan manusia merasakan kenikmatan dalam hidup ini. Hadirin jemaah subuh rahimakumullah. Pada subuh hari ini mungkin kita akan membahas sedikit. Ada satu hadis pendek sekali, tetapi rasanya ini belum teraktualisasi dalam kehidupan. Nabi bersabda, As-siyamu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Itu adalah benteng.
selama puasa ini betul-betul dikerjakan, yakin dan percaya orang itu pasti dan pasti tidak akan diganggu oleh setan. Itu kata hadis Nabi. Jadi hadirin yang mulia, tapi kalau kita lihat bahasa Arab, itu sama tulisannya, al-jannah, al-jinnah dengan al-junnah. Itu sama. Jadi kalau di sini kita baca minal jinnati wan nas. Al-jinnati di situ sama bisa juga dibaca dengan al-jannah. Bisa juga dibaca dengan al-junnah. Artinya satu kalimat bisa dibaca dengan 3 dan berbeda artinya. Al-jinnah itu artinya kumpulan jin. Makanya kita selalu berdoa untuk dilepaskan dari kumpulan-kumpulan jin. Minal jinnati wan nas. Kemudian al-jannah itu adalah surga. Al-junnah inilah yang disebut dengan perisai. Dan ada satu hal yang menarik, itu pada umumnya kalau bahasa Arab itu jin dan nun itu berdekatan, itu berarti sesuatu yang gaib atau mendekati kegaiban. Janin ini dikatakan jin dan nun itu berdekatan, maka janin itu tersembunyi, itu gaib. Kemudian jin itu tidak kelihatan, jannah juga surga tidak kelihatan. Bahkan yang dimaksudkan oleh hadis ini tadi, Nabi katakan asyamu junnatun, puasa itu adalah perisai, tapi perisai di sini tidak kelihatan. Nah, hadirin yang mulia, jamaah subuh yang saya hormati. Nah, di sini kalau kita belajar bahasa Arab, itu ada namanya ma'rifah dan ada namanya nakirah. Dalam bahasa Inggris ada namanya definite article and indefinite article. Jadi kalau indefinite article itu namanya nakirah. Itu belum pasti. Tapi kalau dia adalah ma'rifah, itu definite article yang dipakai itu adalah tertentu. Jadi ketika Nabi mengatakan as-siyamu junnatun, puasa itu adalah perisai. Nabi menekankan kepada kita bahwa kalau kau puasa baik-baik, pasti engkau akan terlindungi dari setan. Cuma persoalannya, puasa yang bagaimana yang dimaksud oleh Nabi. Hadirin yang mulia, mari kita merenung lebih jauh. Apakah kita sudah puasa sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi? Memang hadirin yang mulia, puasa ini kan rukunnya 2. Yang pertama itu adalah niat, dan niat ini menentukan. Saya mungkin menggelitik sedikit kepada jamaah subuh. Sebelum bapak dan ibu pergi ke masjid, apa yang ibu niatkan? Itu yang menentukan nanti nilai kepergian kita ke masjid. Mungkin rata-rata hanya berniat untuk pergi sholat subuh berjamaah. Kalau itu niatnya, maka itu saja yang didapat. Kecuali mereka yang pergi ke masjid berniat untuk di samping sholat subuh, dia mau mendengarkan ceramah. Maka mendengarkan ceramah pun itu juga sudah berpahala. Kemudian mungkin waktu ke masjid berniat bahwa saya mau berniat untuk itikaf. Jadi ibu dan bapak yang masuk ke masjid ini niat itikaf, dapat juga pahala itikaf. Jadi tergantung berapa niat. Jadi kadang-kadang satu perbuatan itu bisa bernilai berpuluh-puluh pahala apabila niatnya betul-betul jelas. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi puasa ini niatnya harus betul-betul, dan ini sebenarnya menunjukkan kepada kita, kadang-kadang orang menganggap sepele itu niat. Padahal niat itu ketika kita berniat, maka apa yang kita mau kerjakan itu sudah tergambar. Bahwa saya mau salat maghrib, maka gambaran kita puasa salat maghrib ini yang seperti ini. Puasa yang saya melakukan puasa seperti ini. Makanya oleh karena itu semua amal agama itu butuh pengetahuan. Kalau kita tidak mengetahui tentang puasa, kemudian kita mau puasa, tentu pertanyaan besar, puasa apa yang kita mau kerjakan? Begitupun juga ketika kita mau salat, kita tidak tahu salat bagaimana mulai takbirnya, rukuknya, i'tidalnya. Kemudian kita berniat salat seperti ini yang akan saya lakukan. Disinilah keterkaitannya antara niat dengan ilmu.
Maka oleh karena itu apapun yang kita kerjakan harus dilandasi dengan ilmu. Karena ketika kita berniat, itulah yang akan kita lakukan. Hadirin yang mulia, oleh karena itu selama kita berniat sekarang ini, puasa yang bagaimana yang kita mau kerjakan? Apakah hanya sebatas ibu-ibu dan bapak-bapak masuk ke rukunnya saja, yaitu tidak makan dan tidak minum, atau menjauhkan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa? Kalau begitu, maka memang wajar kalau kita belum sampai kepada apa yang diinginkan Nabi, bahwa puasa itu adalah perisai untuk membentengi kita dari godaan setan. Hadirin yang mulia, mari kita lihat puasa. Sebenarnya itu makan dan minum, berinteraksi dengan suami istri, itu sebenarnya sesuatu yang halal di luar bulan Ramadan. Dan di dalam bulan Ramadan itu pun juga halal di malam hari. Hanya diharamkan di siang hari saja. Jadi makan, minum, berinteraksi dengan suami istri itu hanya halal, itu hanya haram di siang hari. Di malam hari dan di luar bulan Ramadan itu adalah sah-sah saja dan tidak ada efek apa-apa. Tapi hadirin yang mulia, satu hal yang harus kita garis bawahi adalah sesuatu yang awalnya halal kemudian diharamkan oleh Allah yang harus dilatih. Tapi orang lupa bahwa sebenarnya ada satu hal yang di luar bulan Ramadan itu diharamkan oleh Allah. Maka di dalam bulan Ramadan itu pasti lebih haram lagi. Ini yang kita lupakan. Saya ulang, ini penting. Dan disinilah hakikat puasa. Nah, maka hadirin yang mulia, jadi puasa itu sebenarnya intinya meninggalkan menjaga seluruh anggota tubuh kita ini, semua panca indera kita ini tidak melaksanakan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka semua anggota tubuh kita ini harus dipuasakan. Kalau ini mampu kita lakukan, maka puasa inilah yang akan melahirkan as-siyamu jinnatun. Puasa itu adalah perisai. Nah, hadirin jamaah subuh Masjid Aisyah Ar-Rida, Villa Samata Sejahtera yang saya hormati, yang saya muliakan. Mari kita lihat bagaimana puasa ini sampai kepada hakikatnya. Artinya semua anggota tubuh kita ini harus kita puasakan. Karena inilah yang dikehendaki sebenarnya. Pertama mungkin kita lihat, kita bisa mempuasakan kita punya pembicaraan. Selama kita berpuasa, mari kita coba untuk mempuasakan kita punya pembicaraan ini. Dan bahkan Nabi katakan, siapa orang yang berbicara, berpuasa, kemudian tidak mampu meninggalkan perkataan-perkataan yang kotor, gosip, menceritakan keburukan orang lain, maka Allah katakan tidak ada gunanya dia puasa. Jadi dia puasa, siang hari ngobrol kiri kanan. Dan bahkan lebih hebatnya, begitu Nabi mewanti-wanti kita untuk menggapai kehebatan puasa, Nabi katakan, la yu'minu ahadukum, bukan la yu'minu ahadukum, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Coba perhatikan ini hadis. Nabi katakan, siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, maka hendaklah dia kalau berbicara yang baik-baik saja. Kalau sudah habis, Nabi katakan liyasmut, diam. Biasanya Bapak dan Ibu, kalau kita kan jumpa dengan kawan-kawan, baru pertama jumpa itu masih normal-normal itu ceritanya, masih baik-baik. Semakin lama itu cerita, itu semakin merembet kepada sesuatu yang kurang baik. Tambah lama itu gosip Pak. Kalau begini caranya kita mempuasakan pembicaraan, tidak akan sampai kepada hakikat puasa. Hadirin yang mulia, ada suatu peristiwa yang sangat spektakuler dalam Al-Quran. Ada seorang manusia mulia namanya Maryam alaihissalam. Itu hidupnya di mimbar, Pak, di mihrabnya itu. Ada satu mihrab khusus seperti ini, namanya mihrab ini. Nah, jadi masjid ini namanya mihrab masjid ini. Di sinilah Maryam itu selalu melakukan ibadah. Dan hebatnya, ini Maryam tidak pernah kerja, tidak pernah jumpa dengan orang lain, hanya tinggal di mihrabnya. Makanannya itu
bukan diusahakan oleh manusia, turun langsung dari surga. Hadirin yang mulia, ketika Nabi satu Nabi Zakaria masuk, dari mana ini makanan? Makanannya Maryam itu bertentangan. Ketika musim korma datang, justru anggur yang tersimpan di situ. Ketika bukan musim korma di situ datang. Makanan yang tidak pernah lihat. Makanya heran, ini seorang nabi. Dari mana ini kau dapat? Dia bilang, ini dari Allah Subhanahu wa taala. Diturunkan langsung dari surga makanan sehari-hari Maryam alaihi salam. Tapi hadirin yang mulia, Allah menghendaki sesuatu ujian berat. Kemudian datang berita dari Allah, wahai Maryam, kau akan hamil. Kaget dia. Dan ternyata betul dia hamil. Begitu tersebar bahwa Maryam sebagai wanita yang sangat suci ini hamil, ribut masyarakat. Bagaimana itu mau dikatakan orang baik, dikatakan orang suci. Tapi perintah Allah, Maryam diam, jangan kau yang jawab. Hadirin yang mulia, berbulan-bulan Maryam diam. Akhirnya lahir Isa alaihi salam. Karena Maryam ini mampu untuk menjaga dia punya pembicaraan, maka Allah jadikan ini Isa alaihi salam yang menolak, yang membantah semua tudingan-tudingan itu. Dia katakan, tuan-tuan semua, apa sih yang tuan-tuan herankan? Bukankah Adam alaihi salam yang Anda yakini sebagai nenek moyang manusia, dia lahir tidak punya bapa? Dia lahir tidak punya ibu, dia hanya diciptakan oleh Allah. Apa susahnya Allah untuk menciptakan saya dari seorang perempuan tanpa bapak? Allah Maha Kuasa. Hadirin yang mulia, barulah mereka tenang semuanya. Inilah kehebatan kalau kita mampu menjaga pembicaraan, Allah akan mengutus orang lain untuk menangkis semua fitnahan-fitnahan itu. Disinilah dibutuhkan kesabaran. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita mencoba melihat bagaimana kalau kita mampu untuk mempuasakan mata. Mempuasakan mata artinya tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Bayangkan bapak-bapak, alangkah indahnya ini mata kalau tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Hadirin yang mulia, dalam satu kisah juga dalam Al-Quran, itu dikisahkan hebatnya Nabi Yusuf, Pak. Nabi Yusuf itu adalah seorang, artinya sangat gagah, luar biasa, Pak. Luar biasa tampangnya itu. Kayak malaikat dia. Kemudian dia hidup di sebuah istana di mana permaisuri adalah wanita yang tercantik di negeri itu. Tidak ada yang kalah hebat kecantikan Sulaiha. Tadi yang mulia, bisa kita bayangkan kalau dalam satu rumah terdapat wanita sangat cakep dan perempuan yang sangat ganteng, cantik, gimana Pak? Tapi satu hal yang luar biasa, Yusuf alaihissalam, sekalipun dia hidup di tempat wanita yang paling cantik, tidak pernah menatap muka daripada Sulaiha itu. Begitu menjaga pandangannya. Tapi Sulaiha ini enggak ada iman, tiap hari memperhatikan Yusuf alaihissalam. Luar biasa gagahnya ini anak ini. Luar biasa tampangnya ini anak. Akhirnya hadirin yang mulia, tergoda dia. Suatu ketika dia tidak bisa menahan lagi dirinya. Akhirnya dia bujuk Yusuf alaihissalam. Yusuf katakan, maaf, saya takut kepada Allah. Dan bahkan waktu digoda itu, Al-Quran mengatakan sebenarnya terbertik keinginan juga jadi Yusuf. Tetapi ketika datang burhan, artinya suatu cahaya yang dari Allah, kemudian dia kembali dan dia lari. Akhirnya kejar-kejaran dalam istana. Begitu kejar-kejaran dalam istana, tertutup. Tiba-tiba pintu terbuka. Maka Yusuf lari ke situ. Dan pas di depan pintu datang raja. Woi Sulaiha ini macam-macam dia bilang. Ini Yusuf menggoda saya, ini Yusuf tidak baik. Lebih baik Yusuf dipenjarakan. Ini sangat tidak bagus. Hadirin yang mulia, ini pun Yusuf alaihissalam
Itu puasa, Pak. Mempuasakan mulutnya. Dia tidak bilang, bukan saya yang salah Raja, dia yang salah. Tidak, Yusuf diam saja. Apa yang terjadi? Ketika Yusuf mempuasakan bicaranya, maka bayi yang ada dalam istana itu, yang selama ini tidak pernah bicara. Bagaimana bicara? Baru 1 bulan. Berteriak itu bayi, wahai Tuan Raja. Heran Raja, dari mana ini suara? Dilihat ternyata suara itu dari ayunan di mana bayi yang ada di dalamnya. Kemudian bayi itu berkata, wahai Tuan Raja, jangan terprovokasi dengan Sulaiha. Perhatikan keadaannya Yusuf. Kalau pakaiannya Yusuf robek di depan, berarti Yusuf yang salah, Sulaiha yang benar. Tetapi kalau pakaian Yusuf robek di belakang, berarti Yusuf yang benar, Sulaiha yang salah. Hadirin yang mulia, ketika raja melihat, kemudian dia bilang, wahai permaisuriku, bertobatlah kamu. Ini sesuatu yang sangat besar bagi kerajaan kita. Akhirnya betul. Desas-desus terjadi dalam kehidupan. Bayangkan kalau permaisuri raja, orang yang tercantik, tidak ada lagi bandingannya, tertarik sama pembantunya. Itu adalah suatu berita yang luar biasa. Hadirin yang mulia, ketika terdengar itu berita di Sulaiha bahwa saya ini difitnah, saya ini digunjingkan oleh orang. Akhirnya dia ada ide. Dipanggillah semua istri-istri pembesar-pembesar seluruh kerajaan kumpul di istana. Kemudian setelah itu dia kasih buah-buahan yang bisa dikupas, mungkin kayak mangga lah, apel. Kemudian setelah itu dikasih pisau. Setelah para istri petinggi-petinggi kerajaan ini itu menikmati makanan itu, dipaksa, Yusuf, kau keluar di depan mereka. Maka Yusuf pun dengan terpaksa keluar jalan-jalan di depan para istri petinggi kerajaan. Begitu kelihatan Yusuf, Al-Quran mengatakan, apa mereka bilang? Dia katakan, Masya Allah, ini bukan manusia, ini malaikat. Ya Allah, ini bukan manusia, ini malaikat, malaikat ini. Itu saja yang diucapkan, bukan manusia, ini malaikat. Tanpa terasa, hadirin yang mulia, Al-Quran ceritakan, tangan-tangan mereka terkelupas dengan pisau yang mereka pegang. Hadirin yang mulia, setelah Yusuf berlalu, muncul Sulaiha. Kemudian Sulaiha katakan, bagaimana kamu ini? Kau hanya melihat sebentar saja, nah kau sudah potong-potong itu tanganmu. Bagaimana dengan saya yang hidup serumah dengan dia? Tiap hari saya lihat ketampanannya. Kira-kira bagaimana seandainya kamu tinggal di istana ini? Maka hadirin yang mulia, Yusuf berdoa, ya Allah, selamatkan aku dari fitnah yang besar ini. Lebih baik aku berada di dalam penjara daripada rusak saya punya keyakinan. Akhirnya Yusuf pun dipenjarakan. Tapi hadirin yang mulia, apa kehebatan yang diberikan oleh Allah dengan Yusuf mampu untuk menjaga penglihatannya? Pertama, dengan orang selalu menjaga penglihatan, Pak, salah satu keistimewaannya, orang itu akan diberikan kekuatan untuk menakwilkan mimpi. Jadi orang yang menjaga pandangan, Pak, itu bisa menakwilkan mimpi. Kalau ada orang yang bilang, begini maunya mimpi kamu, tapi lihat kehidupannya. Kalau masih melotot, Pak, sesuatu yang diharamkan, jangan percaya. Ya. Jangan percaya. Jadi dengan menjaga pandangan, orang kasih kemampuan untuk menakwilkan mimpi. Dan bahkan hadirin yang mulia, ketika pandangan kita mampu untuk jaga pandangan fisik, Allah akan membuka pandangan batin kita, mata batin kita, untuk menatap kehebatan surga dan kedahsyatan neraka. Kita tertutup. Kenapa? Karena dosa dari pandangan kita itu banyak, sehingga mata hati kita tertutup oleh dosa-dosa ini. Jaga pandangan mata ketika berpuasa, Allah akan membuka pandangan hati kita, menatap keindahan surga dan memandang kedahsyatan siksaan neraka. Kehadiran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Yusuf dijadikan seorang raja. Bayangkan, Pak. Jadi kalau ada yang mau jadi presiden, jaga pandangan mata, Pak. Insya Allah. Terpilih kalau ada yang pilih. Ya. Kemudian yang ketiga,
Nabi Yusuf dilantik menjadi nabi. Jadi dengan menjaga pandangan kita Pak, insya Allah kenikmatan surga akan kita dapatkan. Akan jadi raja-raja nanti di surga. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga menjaga pendengaran kita Pak. Jadi orang yang berbicara dusta, hoax, kemudian ghibah sama nilainya dengan orang yang mendengarkan itu Pak. Sama dosanya, bersepakat di situ. Makanya jagalah pendengaran kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Bahkan saya masih ingat bahwa sebelum bulan Ramadan ini banyak di medsos berseliweran mengatakan tolong menjelang buka puasa dan menjelang sahur tinggalkan televisi. Itu sangat menjauhkan kita. Acaranya coba bilang, cuma saya tidak pernah lihat lagi acara televisi Pak. Jarang. Nanti mungkin kalau anak-anak lewat untuk duduk di situ nonton, tidak ada lagi waktu Pak. Lebih baik baca Quran, lebih baik baca zikir dan lain sebagainya. Nah, hadirin yang mulia, jadi menjaga mulut, menjaga mata, menjaga puncaknya. Kalau Bapak mau merasakan kenikmatan ini puasa, puncaknya adalah menjaga pemikiran kita dari memikirkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Kalau kita mampu untuk menjaga pemikiran kita dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maka dunia ini akan tentram. Dan inilah yang dikehendaki dengan ibadah puasa, yaitu menjaga seluruh anggota tubuh kita, termasuk intinya pikiran kita dari memikirkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dengan puasa seperti inilah yang menjadi junnatun, benteng untuk membentengi kita dari godaan-godaan setan. Semoga kajian sederhana ini mampu menyadarkan diri saya dan kita semua. Mari kita mencoba mempuasakan di terakhir pertengahan terakhir bulan Ramadan. Kita puasakan seluruh anggota tubuh kita dari segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Maka ketika kita keluar dari bulan puasa, inilah yang disebut dengan Idul Fitri, kembali kepada kesucian. Allah hapuskan semua dosa dan kita mendapatkan yang namanya kenikmatan, terhapus segala kesalahan dan dosa. Kita tutup dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.